Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua Sasaki Haise. Ya, sorry banget. Keadaannya baru banget gue bangun tidur ya. Eh, Sebenarnya sih gue bukan mau bahas ini ya pagi ini, cuman karena tadi pagi juga ada beberapa temen ya yang ngasih info nih, coba dibuat konten gitu loh, karena emang hal ini menjadi hal yang cukup realita ya di kehidupan saat ini gitu loh ya. Gue bakal bahas sih tentang kecelakaan yang terjadi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan ya, tepatnya Senin kemarin pukul 7 pagi. Ya, sebelum masuk ke pembahasannya, mungkin gue ucapkan bela sungkawa bagi para korban yang terdampak dari kecelakaan tersebut gitu loh. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi menarik dan yang tentunya informatif untuk kalian semua. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Ya, jadi itu sorry ya, untuk kali ini gue mungkin bakal megang mic aja karena agak kurang enak dudukannya. Ya, mungkin seperti ini. Ya, jadi itu kecelakaan ini sih kalau dari berita yang beredar itu terjadi Senin kemarin, tepatnya pada pukul 7 ya, atau ya jam-jam sibuk orang kerja dan orang mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Adik-adik kita yang mungkin masih sekolah untuk buru-buru datang ke sekolah, ataupun para karyawan yang buru-buru datang untuk ke kantor. Ya, untuk kecelakaannya ini pun ini melibatkan, ada yang bilang 7, ada yang bilang 6 motor dengan satu truk yang bermuatan hebel. Jadi kalau dari informasi yang tertera di sini itu dikatakan bahwa kecelakaan ini terjadi akibat adanya lawan arus. Ya, memang nggak bisa dipungkiri ya guys ya, seringkali ya lawan arus ini emang menjadi momok yang sebenarnya lebih banyak mengambil korban dibandingkan kecelakaan-kecelakaan kayak terobos lampu merah atau sebagainya. Karena kalau boleh dibilang ya, ketika kalian menerobos lampu merah itu, kalau gue lihat ya di lapangan itu, setiap gue berkendara itu nggak semua orang, atau ya kurang lebih ya paling 50% dari masyarakat khususnya di Jakarta itu yang mau nekat buat nerobos lampu merah gitu loh, mau nekat nyawanya gitu loh ya, mempersembahkan nyawanya. Sedangkan untuk dalam kasus lawan arah sendiri, ini hampir 80% dari masyarakat Indonesia 80% dari masyarakat di Indonesia, khususnya Jakarta ya, karena yang kita bahas emang ini Jakarta, itu lebih banyak mereka dengan sadar ya mempersembahkan nyawanya sendiri gitu loh kalau boleh dibilang. Karena bukan apa-apa, yang lawan arus ini kan sama aja mempersembahkan nyawa sendiri ya, kalau kita asumsikan ya. Toh juga yang buat gua sedikit mengelus dada ya, tentunya khususnya di Jakarta sendiri yang mayoritas memang kan dari berbagai macam-macam suku bangsa itu larinya ke Jakarta untuk mencari penghasilan ya, untuk beradu nasib dan sebagainya. Ini dari banyaknya suku bangsa yang mungkin masuk ke Jakarta, jadi membuat banyak ego orang yang bervariasi gitu loh. Dan dari ego-ego ini pun juga ya mayoritasnya juga susah buat diatur, susah buat dikendalikan gitu loh. Ya, yang mana
kalau dari postingan ini ya, ini gua lihat sih dari postingannya banyak juga beberapa yang menyalahkan dari si pengendara motor. Iya, memang pengendara motor khususnya, gue nggak ini ya, gue nggak mau pandang bulu ya. Memang keadaannya ya, pengendara motor itu kalau di lapangan memang adanya seperti ini. Kita nggak bisa menutup mata, memang pengendara motor itu boleh dibilang ya lebih gila dan lebih agresif dibanding pengendara-pengendara lain. Jadi lebih sering kali tuh pengendara motor itu menganggap jalanan itu adalah wilayah dari yang mereka punya gitu loh, kayak wilayah nenek moyangnya gitu loh. Dan di sini juga ada yang bilang jangan sampai si supir ini menjadi tersangka. Iya benar, gue juga amat sangat memprihatinkan ya kalau nantinya si supir tersebut bakal dijadikan tersangka atas dalih apapun. Karena kalau kita lihat jalur dari si supir ini tepat ya, dia nggak ngelawan arus, dan yang namanya truk-truk besar itu juga kan pastinya dia bakal berjalan di area pinggir, yaitu di sisi kiri ya. Dan juga kalau mengambil jalur di sisi kiri nggak mungkin lah ya ngebut. Dan juga ini dari plat nomor juga, dia plat nomor yang sesuai plat nomor kuning ya, jadi nggak macem-macem lah ya istilahnya. Oke, ada juga yang komen, oh ini nih kemana nih ojol-ojol. Oh, ini mempermasalahkan dari ojol-ojol yang suka ribut kali ya sama Bang Lawrence ya di YouTube-nya Bang Lawrence. Ya memang yang seperti yang tadi gue bilang, di Jakarta ini khususnya ya, banyak dari orang-orang dengan berbagai macam suku itu masuk ke sini untuk beradu nasib dan mencari nafkah gitu loh, mencari penghasilan. Jadi ya wajar lah ya kalau kita memiliki banyak watak yang susah diatur loh. Kita harus jujur aja, langsung susah diatur. Nah, kalau dari postingan-postingan yang sering gue lihat, jujur aja gue juga cukup mendukung ya dengan postingan dan ininya Bang Loren ya. Karena kalau di sini tuh ya, sorry ini Bang Loren atau Om Loren nih, soalnya kayaknya masih lebih muda gua sih umurnya. Karena kalau gua lihat nih di sini, dia emang sering kali amat sangat membantu pihak kepolisian dalam menangani ya tindak tanduk dari pengendara di jalan yang nggak taat aturan gitu loh, yang istilahnya dengan sengaja itu menyerahkan nyawa mereka sendiri gitu loh. Ya mungkin memang ya di sini gue juga nggak menutup juga banyak dari pengguna jalan yang mungkin akhirnya terkonfrontasi dengan aksi dari si Om Loren ini. Karena ya kalian juga tahu kan, Om Loren badannya cukup gede, dan ketika lagi ngatur lalu lintas dia seakan-akan kayak suka mau berantem gitu. Tapi sebenarnya sih kalau gue bilang itu cukup baik ya. Itu sebenarnya bukan mengkonfrontasi, karena memang badannya dia gede aja. Jadi orang yang mudah tersulut emosinya jadi marah-marah gitu. Karena kalau gue lihat di sini kalau gue lihat di sini itu tuh rata-rata mereka yang terkonfrontasi ini justru malah lebih mengecilkan orang sih ya. Ya kayak di satu videonya pernah dia ditanyain apa pekerjaannya gitu loh. Jadi kayak seakan-akan menginikan orang. Jadi kalaupun orang itu nganggur gitu loh. Jadi ya kalian bisa mungkin lihat lah ya di video-videonya yang banyak ini. Ya banyak orang-orang yang yang terkonfrontasi dan akhirnya menjadi sebuah polemik akhirnya di lapangan sendiri gitu loh. Padahal yang mana maksud dari Om Loren ini cukup baik ya, kalau gue bilang ya amat sangat baik demi meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas gitu loh.
Karena kalau udah terjadi seperti ini, kecelakaan dan lain sebagainya, ini siapa yang mau tanggung jawab gitu loh? Siapa dari mereka yang akhirnya mau ganti rugi gitu loh? Toh juga ini kan akan terkena pada diri kita sendiri juga sebagai orang yang nggak taat sama peraturan gitu loh. Karena jujur juga di jalan raya gua pun juga merasakan ya gimana itu yang namanya di jalan raya udah macet, panas gitu loh ya. Memang seringkali membakar emosi kita ya, jadi gampang tersulut. Cuman ya itu bukan sebuah alasan untuk kita tuh nggak taat sama peraturan di lalu lintas yang ada gitu loh. Karena seringkali ya khususnya pemotor ya, kalau pemobil itu jarang banget ya gue temuin, kecuali pemobil-pemobil yang egonya tinggi dan OKB ya kalau gue bilang. Ini seringkali tuh pemotor itu ngambil hak dari para pengguna jalan lainnya. Misalnya mereka melakukan putar balik di arah yang tidak seharusnya, di rambu yang tidak seharusnya, atau ada juga yang kasus dimana tuh putar baliknya itu bersinggungan dengan rute lainnya, jadi seakan-akan mereka itu langsung nyebrang gitu. Ini yang amat sangat bikin gua kesel sih ya, jujur banget, karena seharusnya yang kayak gini-gini pun kena tilang guys. Ya kalian kan tahu ketika nyebrang itu nggak sepatutnya kayak gitu. Seringkali tuh kendaraan bermotor itu nyebrang ya benar-benar main nyebrang aja, nggak mau tahu apa yang bakalan terjadi sama dia. Mungkin gue nggak tahu ya apa yang ada di otak pengendara motor ya di Jakarta khususnya. Mungkin mereka berpikir kalau ditabrak ya mereka bakal aman, yang salah adalah yang nabrak. Tapi itu gila sih kalau menurut gue ya, cukup bodoh dan cukup tolol kalau ya. Oke, mungkin kalau di sini sih gue lebih ke mendukung ya dari aksi-aksinya Om Lauren ya, dimana selalu bersikap ramah ya. Dia sudah sangat ramah, kalau di konten-kontennya dia juga udah selalu bilang puter balik gitu loh. Nggak pernah selalu kasar sebenarnya, kecuali kalau ada orang yang memang udah ngotot ya. Ya memang inilah ya problematika dan dilema yang ada di Jakarta ya, khususnya ya sebagai tempat di mana banyak suku bangsa dari Indonesia masuk ke sini untuk mencari penghasilan dan beradu nasib. Mungkin sampai sini aja dari postingan gua saat ini ya, untuk pada hari ini maksudnya. Bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa tolong banget untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi yang pastinya informatif untuk kalian semua. Oke. Dan juga untuk para pengendara sekalian semua ya, khususnya di Jakarta, nggak khususnya dah, dimanapun kalian berada, baik di Indonesia ataupun mungkin ada yang nonton di channel mancanegaranya, itu gue mohon untuk tetap berhati-hati ya, tetap care dengan sekeliling kalian dalam saat melakukan berkendara. Oke, see you the next video.